Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga semua aman dan nyaman di rumah. Hehehe. Tulis dong di kolom komentar, kalian lagi nonton dari mana hari ini? Bareng saya Ihau di channel J2, kita bakalan menceritakan film aksi seru lagi. Tapi sebelum itu, biar nggak banyak basa-basi, kita langsung gas ke alur cerita film yang penuh dengan aksi dan ketegangan yang berjudul Vantage Point. Intro dulu. Adegan dibuka dengan pemandangan sebuah kota di Spanyol pada siang hari tepat pukul 12. Di Plaza Mayor berlangsung sebuah pertemuan bersejarah yang dihadiri para pemimpin dunia. Lebih dari 150 negara baik dari dunia Arab maupun Barat. Pertemuan besar ini merupakan agenda diplomatik internasional yang membahas dan menandatangani strategi baru dalam penanggulangan terorisme. Dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, yakni Presiden Ashton, sebagai tindak lanjut dari tragedi 11 September tahun 2001. Di berbagai sudut lokasi, petugas keamanan bersenjata lengkap telah siap siaga penuh. Mereka tampak tegang dan waspada, menjaga setiap titik penting demi memastikan acara ini berjalan dengan aman. Adegan kemudian bergeser ke studio televisi JNM yang berlokasi tidak jauh dari area acara. Dari sana, kru berita menyiarkan seluruh jalannya pertemuan dengan berbagai sudut kamera untuk memastikan setiap momennya tertangkap dengan jelas. Tidak lama kemudian, rombongan Presiden Amerika tiba. Para jurnalis baik dari media cetak maupun televisi langsung mengarahkan kamera mereka, berebut mengambil foto sang presiden turun dan berjalan menuju ke podium. Di acara lokasi, pengamanannya sangat ketat. Agen Secret Service berjaga rapat mengawasi setiap gerakan di sekeliling presiden. Setibanya di panggung utama, Wali Kota Salamanca mempersilahkan Presiden Amerika untuk memulai pidatonya. Tetapi Presiden Amerika ditembak oleh sosok misterius yang belum diketahui identitasnya. Dalam sekejap, kekacauan pun pecah. Warga sipil panik dan berlarian. Sementara para kru di studio televisi juga terkejut dan berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Presiden Ashton yang tertembak langsung dievakuasi oleh tim pengamanan dan dibawa menuju ke ambulans. Namun hanya beberapa saat setelah itu, sebuah ledakan keras mengguncang area luar plaza sehingga tidak berhenti di situ. Ledakan kedua pun terjadi. Kali ini berasal dari arah podium yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan, baik yang luka parah maupun meninggal dunia. Angie, jurnalis JNN yang sedang meliput, turut menjadi korban dalam kekacauan tersebut. Di dalam studio JNM, para karyawan pun diliputi kepanikan, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan secara langsung di layar monitor. Cerita kemudian mundur ke 23 menit sebelum kejadian, yakni tepat pada pukul 12 siang. Di sini kita diperkenalkan dengan agen Secret Service Amerika yang bernama Thomas Barnes. Ia berada di kamar hotel tempat Presiden Ashton dan rombongannya menginap. Tidak lama kemudian, rekannya yang bernama Ken Taylor datang menjemputnya. Ken memberitahunya bahwa mereka harus segera bersiap untuk mengawal sang presiden. Tidak butuh waktu yang lama,
Seluruh tim pengamanan sudah berada di posisinya masing-masing. Area Plaza Mayor tampak penuh sesak oleh warga yang antusias menantikan kedatangan presiden. Namun di sisi lain, kelompok demonstran juga terlihat menolak kehadiran sang presiden di kota mereka. Wartawan media, baik cetak maupun televisi, juga memadati pintu masuk utama. Thomas, Ken dan para agen lain mengawal presiden dengan formasi ketat saat berjalan menuju ke podium. Mereka sigap mengantisipasi ancaman sekecil apapun. Setibanya di podium, Presiden Aston disambut wali kota Salamanca dan warga yang bersorak penuh antusias. Di tengah keramaian itu, Thomas menyadari sesuatu. Tirai di salah satu jendela Plaza Mayor tampak bergerak pelan. Ia langsung meminta tim keamanan untuk memeriksa ruangan tersebut. Wali kota kemudian mempersilahkan Presiden Aston mulai menyampaikan pidatonya. Namun belum sempat pidato itu selesai, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Presiden Amerika tertembak oleh penembak misterius. Thomas yang melihat kejadian itu langsung berlari tanpa sengaja menabrak seorang pria. Ken segera memintanya menangkap pelaku sehingga Thomas menahan pria yang sempat bertabrakan dengannya, yang ternyata adalah seorang polisi pengawal wali kota. Suasana semakin kacau setelah ledakan terdengar dari luar plaza. Thomas kemudian bertemu dengan seorang turis Amerika yang merekam seluruh acara tersebut dan meminta melihat video rekamannya. Dari rekaman itu, Thomas melihat tembakan berasal dari salah satu bangunan di sekitar Plaza Mayor. Ia segera memberitahu Ken yang akhirnya memutuskan untuk memeriksa lokasi tersebut seorang diri. Thomas terus meneliti rekaman dan berlari saat melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun, tepat pada momen itu, inilah yang terjadi. Ledakan susulan mengguncang area plaza, menewaskan banyak orang dan melukai beberapa rekannya sendiri. Menyadari bahwa wartawan JNM memiliki sudut pandang kamera yang lain, Thomas menerobos masuk ke studio mereka untuk melihat rekaman tambahan dari sisi belakang plaza. Di dalam studio, Thomas menerima panggilan dari Ken yang mengabarkan bahwa ia telah menemukan jejak pelaku dan sedang mengejarnya. Thomas segera melapor ke pusat kontrol dan meminta unit tambahan untuk membantu Ken. Namun ketika ia hendak menelpon kembali Ken, matanya tertuju pada rekaman video yang diputar di monitor. Entah apa yang ia lihat, Thomas tiba-tiba berubah ekspresi dan langsung bergegas keluar meninggalkan studio JNM. Cerita kembali bergeser ke 12 jam sebelum kejadian. Kali ini dari sudut pandang Enrique, seorang polisi Spanyol yang mendapat tugas mengamankan wali kota. Saat tiba di lokasi, Enrique melihat kekasihnya, yaitu Veronica, sedang bersama seorang pria asing yang tidak ia kenal. Ia mendengar percakapan mereka yang berencana untuk bertemu di sebuah jembatan layang. Merasa curiga sekaligus tersinggung, Enrique mendekati Veronica. Dalam amarahnya, ia bahkan sempat menjenggut rambut Veronica. Dalam percakapan itu, Enrique memberikan tas yang ia bawa kepada Veronica.
kemudian kembali ke tugasnya dan menuju area belakang podium untuk menjaga wali kota. Ketika Presiden Ashton tertembak, Enrique langsung berlari ke atas podium untuk melindungi wali kota. Namun saat ia hendak mendekat, Thomas tiba-tiba menjatuhkannya dan agen Secret Service lain langsung menangkap Enrique. Ketika sedang diinterogasi, Enrique melihat dari kejauhan bahwa Veronica melempar tas yang ia berikan ke bawah podium. Ia panik dan berusaha memperingatkan Thomas dan agen lainnya bahwa ada sesuatu yang berbahaya di tas tersebut. Sayangnya, Thomas tidak menggubris penjelasan dari Enrique dan malah memerintahkan rekannya untuk menahannya. Sampai akhirnya, dan ya, tas itu ternyata berisi bom dan ledakan besar pun menghancurkan area podium. Setelah ledakan, Enrique dianggap sebagai tersangka dan Thomas langsung mengejarnya. Dalam pengejaran itu, Enrique hampir tertabrak ambulans yang melaju kencang. Namun ia berhasil menghindar dan kabur. Ia terus berlari menuju jembatan layang, tempat pertemuan yang sebelumnya ia dengar. Dan di sana ia menghadang sebuah kendaraan yang akan mendekat. Cerita kembali lagi ke jam 12 siang. Namun ini dari sudut pandang seorang turis asal Amerika Serikat yang bernama Howard Lewis. Ini dia orangnya. Howard berada di Spanyol untuk berlibur dan menenangkan pikiran karena sedang mengalami masa sulit dengan kekasihnya. Ia mengabadikan acara besar itu menggunakan handycam yang selalu ia bawa. Saat ia merekam suasana, seorang pria asing mendekatinya dan mereka sempat mengobrol sebentar. Tidak jauh dari posisi mereka, seorang anak kecil bernama Anna lewat bersama ibunya. Ketika Presiden Amerika tiba di podium, Howard kembali fokus pada kameranya. Dari lensa kecil itu, ia menangkap momen ketika Thomas melihat ke arah salah satu jendela di Plaza Mayor. Dan benar saja, Howard melihat jelas ada seorang pria misterius yang berdiri di balik jendela tersebut. Tetapi tiba-tiba handycam Howard merekam segala sesuatu yang terjadi sebelum penembakan, termasuk ketika momen Veronica melempar tas yang berisi bom ke bawah podium. Saat Enrique ditangkap, Howard berusaha mendukung pengakuan Enrique dengan menunjukkan rekamannya pada agen Secret Service, namun mereka tidak menggubrisnya. Ledakan bom di luar Plaza Mayor terdengar, membuat situasi langsung berubah kacau. Orang-orang berlarian panik dan Howard mencoba menyelamatkan diri sambil memegang kameranya. Thomas kemudian menghampiri Howard dan meminta untuk melihat isi rekaman tersebut. Setelah Ken mengejar tersangka, Thomas melihat sesuatu yang penting di dalam rekaman, yaitu Veronica yang melempar tas ke bawah podium. Sadar ada ancaman, Thomas langsung berlari menuju ke podium dan tepat ketika ia mendekat, tetapi pertama ledakan bom. Howard yang selamat dari ledakan itu, ia pun melihat Anna, gadis kecil yang tadi ia temui, sedang berteriak memanggil ibunya. Tanpa pikir panjang, Howard menggendong Anna dan membawanya menjauh untuk mencari tempat yang aman. Di luar Plaza Mayor, Howard melihat Enrique sedang dikejar oleh para agen Secret Service. Ia menitipkan Anna kepada seorang polisi yang berada di lokasi tersebut. Kemudian memutuskan untuk tetap merekam aksi pengejaran itu. Di jembatan layang,
Howard terus mengikuti Enrique sambil merekam. Dari jarak itu, ia melihat agen Secret Service menembaki Enrique. Di saat yang bersamaan, Howard melihat seorang pria berseragam polisi di bawah jembatan dan Anna yang berdiri di tengah jalan. Dari arah berlawanan, sebuah mobil ambulans melaju kencang tepat ke arah Anna. Tanpa menunggu sedetik pun, Howard langsung berlari menuju jalanan untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Mundur lagi ke jam 12 siang, namun kini dari sudut pandang Presiden Amerika sendiri. Dalam perjalanan menuju ke lokasi acara, sang presiden dijaga ketat oleh para pengawalnya. Namun ternyata presiden asli sama sekali tidak hadir di Plaza Mayor. Orang yang berdiri di podium dan dikawal oleh Thomas serta tim Secret Service adalah sosok pengganti. Seorang body double yang sengaja dikirim sebagai bagian dari rencana rahasia Kepala Staf Gabungan Amerika. Setelah menerima laporan dari National Security Agency mengenai ancaman serius terhadap keselamatan presiden, rombongan presiden segera diarahkan kembali ke hotel. Di sana, presiden diberitahu bahwa serangan hari itu diyakini dilakukan oleh kelompok teroris lokal yang terkait dengan jaringan Laskar Mujahidin, dan cabang lokal tersebut dipimpin oleh Benwar Suarez. Pihak intelijen mengetahui rencana serangan tersebut setelah berhasil menyadap email komunikasi internal antara kelompok teroris. Karena itu, Kepala Staf Gabungan memutuskan untuk tetap mengirim sosok pengganti ke Plaza Mayor. Tujuannya sangat jelas, jika presiden ditembak di depan publik, Amerika akan memiliki alasan kuat untuk melancarkan serangan balik ke markas teroris dan menargetkan pemimpin utamanya yang berbasis di Maroko. Presiden yang asli menyaksikan semuanya dari kamar hotel tempat ia diamankan. Benar saja, ancaman itu nyata. Pengganti presiden yang berada di podium tertembak dan semuanya terlihat jelas melalui siaran televisi. Tidak lama setelah itu, sebuah ledakan besar mengguncang lobi hotel yang membuat situasi semakin kacau. Mr. President. Lalu scene kembali ke jam 12 siang sebelumnya. Kini sudut pandangnya beralih ke para teroris. Terlihat sang pemimpin Benwar Suarez dan ini bebengusnya. Ia sedang duduk santai di sebuah kedai minuman, seolah-olah tidak ada rencana besar yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh kota. Di Plaza Mayor, Veronica terlihat bersama seorang pria yang bernama Javier. Ini dia orangnya. Javier adalah anggota unit pasukan khusus, namun kali ini ia berada di sisi yang salah, bukan karena mau, melainkan karena terpaksa para teroris menyandera kakaknya. Ia dipaksa untuk ikut dalam rencana yang ia sendiri benci. Dari sini mulai kelihatan kejadian itu bukan sekedar serangan dadakan. Mereka sudah menyusup di mana-mana. Bahkan salah satu kameramen JNM ternyata juga bagian dari kelompok teroris. Dan ya, ternyata mereka memang selangkah lebih maju. Suarez mengetahui bahwa Presiden Amerika yang hadir di Plaza Mayor sebenarnya adalah kembaran alias body double. Karena itu, salah satu teroris lain yang bekerja sebagai karyawan hotel diminta Suarez untuk memantau kedatangan rombongan presiden. Tú serás nuestro. Entendido. Suarez kemudian memerintahkan Javier untuk menculik presiden yang asli. Sesampainya di titik temu,
seorang rekan teroris sudah menunggunya dan langsung memberikan sebuah Mastercard khusus yang nantinya bisa membuka seluruh ruangan hotel. Ini kartu sakti yang bakal menentukan jalannya operasi. Sementara itu, Suarez melihat Howard sedang merekam Veronica yang tengah bersama Enrique. Dengan santai, ia menyapa Howard sambil perlahan-lahan mengalihkan perhatiannya dari hal-hal yang tidak ingin ia ketahui. Setelah semuanya dirasa siap, ia meninggalkan Howard dan mulai rangkaian aksi teror yang akan mengguncang kota dalam hitungan menit. Kini saat ia berada di luar gedung, Javier terlihat sedang mengecek CCTV melalui sebuah alat yang mirip dengan ponsel. Dari sana, kita bisa melihat sebuah senjata api berat sudah diposisikan, siap menembak target dari jarak yang jauh. Beberapa detik kemudian, Javier menerima panggilan, dan sesaat setelah itu, tiba-tiba... Ya, teroris laknat ini pun berhasil mengenai targetnya dengan akurasi yang sempurna. Tidak berhenti di situ, Javier langsung bergerak cepat masuk ke ruangan kendali CCTV dan menyerang para petugas di dalamnya, sehingga ruang kontrol pun berhasil ia kuasai. Setelah mengendalikan pusat pengawasan, Javier memberikan nomor frekuensi radio kepada Suarez. Dengan itu, Suarez bisa mengambil alih komunikasi Secret Service, membuat keamanan presiden semakin lumpuh. Namun tanpa diduga, pengkhianatan justru datang dari arah yang paling menyakitkan. Suarez mengkhianati Javier dan membunuh kakaknya. Alasannya simpel, misi lebih penting daripada nyawa siapapun. Tidak berhenti di situ, ia juga mengirim pesan kepada rekannya di hotel untuk melakukan bom bunuh diri dan... Ya, ledakan dahsyat pun mengguncang seluruh area, menambah kepanikan yang sudah terjadi sejak penembakan presiden. Get up! Get up! Sementara itu, di studio JNM, Thomas menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia sangka. Ia melihat rekannya sendiri, yaitu si Ken, ternyata ikut berkhianat. Ken rupanya bagian dari kelompok teroris. Si Ken teh, huh? Tanpa pikir panjang, Thomas langsung bergegas mengejar Ken yang terlihat melarikan diri ke belakang gedung Plaza Mayor. Thomas berlari seorang diri, sementara Ken melaju kabur dengan mobil polisi. Satu orang berlari dengan nafas, satu orang melaju dengan mesin, tapi tekad Thomas tidak kalah kencang. Di lokasi lain, Javier berhasil menculik Presiden Amerika dan menyerahkannya kepada Veronica sebelum ia pergi meninggalkan tempat itu, meskipun terlihat jelas bahwa ia mengalami luka tembak. Sementara itu, Veronica dan Suarez membawa presiden dengan menggunakan mobil ambulans, ditemani oleh rekan mereka yang bekerja sebagai kameramen JNM. Javier yang sudah menyamar dengan pakaian baru, kemudian menunggu kedatangan Ken untuk menjemputnya. Di sisi lain, Thomas yang sedang memburu Ken mendapatkan kabar bahwa presiden telah diculik dan posisinya saat ini tidak diketahui sama sekali. Untuk menemukan presiden, Thomas harus lebih dulu menemukan Ken karena dialah satu-satunya petunjuk. Javier akhirnya dijemput oleh Ken dan secara kebetulan Thomas melihat mereka sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Dalam pengejaran itu, Ken dan Suarez berhasil meloloskan diri dari kejaran Thomas. Tidak lama kemudian,
Enrique muncul di balik dinding, diikuti dengan adu dialog dan tembakan. Said you both had to get up. Thomas yang berada di belakang terus mengejar rekannya yang berkhianat, menembakkan senjata ke arah Javier. Javier membalas dengan tembakan sambil tetap berusaha mengejar mobil Ken yang melaju di depan. Saat itu Javier menanyakan keberadaan kakaknya, namun Ken menjawab bahwa kakaknya telah meninggoy. Sesaat kemudian Ken pun menembak Javier, membuat Javier roboh dan meninggoy di tempat. Thomas tidak berhenti. Ia kembali menembak ke arah mobil yang dikendari oleh Ken dan tembakannya berhasil memecahkan kaca belakang dan mengenai tubuh Ken. Mamam sia Ken. Mobil itu pun hilang kendali dan menabrak tembok hingga menewaskan Ken. Mamam deui Ken. Sementara itu, di jalan bawah jembatan layang, anak gadis kecil yang kehilangan ibunya berdiri sambil memanggil sang ibu. Dari atas jembatan, Howard bersiap menolongnya karena sebuah mobil ambulans melaju sangat kencang ke arah Anna. Di dalam ambulans tersebut, Presiden yang mulai sadar memukul Veronica menggunakan benda yang ada di dekatnya. Tetapi tiba-tiba sebuah peluru mengenai tubuh Presiden. Ambulan pun kehilangan kendali dan Thomas yang tanpa sengaja menemukan keberadaan Presiden kemudian segera menolongnya setelah berhasil menembak mati Suarez. Ia langsung menghubungi tim Secret Service untuk mengevakuasi Presiden. Thank you, Thomas. Get in there. I'm alright. Tidak lama kemudian, tim Secret Service bersama tim medis tiba di lokasi dan segera mengamankan Presiden, memastikan keselamatannya, serta membawa beliau menuju perawatan darurat. Tamat, ending yang sangat mengken-kenkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengajarkan kita bahwa tidak boleh cepat menilai sesuatu hanya dari satu sisi. Di dalam hidup, penting untuk melihat masalah dari berbagai perspektif agar kita bisa menemukan gambaran yang lebih utuh. Di film ini, satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh alur kejadian. Begitu pula di dalam hidup, pilihan kita hari ini bisa menentukan masa depan kita. Saya Ihau beserta jajaran yang bertugas mohon pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye.